Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kemarin kita membahas mengenai varian dari virus corona, ya sekarang kita melanjutkan mengenai apa efeknya terhadap vaksin COVID-19 ya. Kan ada berita bahwa varian dari virus corona itu mengurangi atau membuat vaksin COVID-19 itu menjadi tidak efektif ya. Nah, coba nanti kita lihat ya. Yang nanti kita bahas adalah mengapa muncul varian virus ya. Kemudian apa efek varian itu, kemudian apa dampak varian itu terhadap vaksin ya. Apakah vaksinnya masih bisa jalan dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana cara mencegah kita agar tidak muncul varian virus yang baru di masa depan ya. Kemudian yang terakhir, apakah masih perlu vaksinasi ketika ada varian virus ya. Ini beberapa pertanyaan yang nanti coba kita kaji satu-satu ya. Nah, kita lihat dulu mengapa muncul varian virus ya. Ya ketika virus itu tersebar luas dalam populasi ya, dan sudah menyebar kemana-mana, kemudian tidak hanya nyebar ya, kan menyebar menimbulkan infeksi ya. Maka ketika virus itu bereplikasi atau memperbanyak diri, maka sangat mungkin virus itu untuk mengalami mutasi atau perubahan ya. Nah, kenapa begitu? Nah, bisa lihat video yang lalu ya tentang mutasi corona ya. Silakan kalau mau melihat lebih jauh ya. Nah, kita intinya ini ya, semakin virus itu menyebar, maka semakin besar kesempatan untuk replikasi ya. Semakin besar kesempatan replikasi, maka semakin besar pula peluang virus itu untuk mengalami perubahan. Nah, perubahan ini disebut dengan mutasi. Karena mutasi jadi varian baru. Nah, itu ceritanya singkatnya seperti itu. Nah, kemudian apa efek varian virus baru? Ya, kebanyakan mutasi yang menyebabkan adanya varian virus baru itu tidak berdampak apapun atau berdampak kecil terhadap kemampuan virus untuk menimbulkan penyakit maupun menyebabkan infeksi ya. Namun itu tergantung dari di bagian mana perubahannya itu ya. Nah, kalau perubahannya di tempat-tempat tertentu yang menyebabkan virus itu bisa meningkatkan kemampuannya untuk menular, ya tentu akan menular ya. Dan juga tentang perubahan itu ada di mana. Misalnya kalau dia perubahannya ada di bagian yang memudahkan dia menjadi masuk, kemudian menimbulkan penyakit yang berat, ya tentu akan menimbulkan keparahan penyakit ya. Tapi umumnya memang perubahan virus itu dampaknya kecil ya. Walaupun ada juga yang seperti yang di kanan itu ya, yang di sini ini ada dampak yang signifikan yang perlu kita waspadai ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini topik kita, apa dampak varian virus itu terhadap vaksin ya. Ya, kalau vaksin ya, itu kan pada umumnya mentarget dari protein S ya. Maknanya apa? Maknanya kalau mutasinya atau varian hasil mutasi itu berbeda protein S-nya, maka ada kemungkinan vaksin itu akan menjadi tidak terlalu efektif untuk varian tersebut ya. Nah, cuma masalah ini ya, sehingga vaksin COVID-19 yang sudah ada ya, walaupun virusnya itu berubah ya, setidaknya mampu memberikan perlindungan ya, meskipun perlindungannya tidak 100%, karena respon imun yang ditimbulkan oleh vaksin itu luas ya. Nah, nanti bagi yang mau bisa melihat tentang train immunity yang pernah kita bahas di channel kita ini ya, tentang bagaimana virus vaksinasi influenza itu juga bisa mampu untuk setidaknya memberikan perlindungan yang parsial terhadap COVID-19 ya. Itu aja vaksin yang non COVID, apalagi ini vaksin yang khusus untuk COVID ya. Artinya apa yang mau kami sampaikan adalah tidak berarti bahwa perubahan virus itu menjadikan vaksin tidak efektif sepenuhnya ya. Itu yang poin yang mau kita angkat ya. Kita lanjutkan.
Nah, kemudian bagaimana cara mencegah munculnya varian di masa depan? Ya karena virus itu berubah, bermutasi karena replikasi yang berulang-ulang, maka kunci utamanya itu adalah hentikan penyebarannya. Kalau penyebaran berhenti, maka replikasi virus juga akan berhenti. Kalau replikasinya berhenti, maka varian mutasinya juga akan berhenti. Kalau mutasi berhenti, maka tidak akan muncul varian baru. Itu kuncinya di situ, ya. Sehingga kuncinya prokes, ya, protokol kesehatan. Nah, ditambah dengan vaksin, meskipun vaksinnya tidak terlalu bermanfaat sekalipun, ya, dalam arti tidak 100% memberikan perlindungan, ya. Nah, ini ya, kita bahas vaksinnya. Apakah perlu vaksin kalau sudah ada varian virus baru, ya? Nah, ini poinnya dulu ya. Vaksin COVID-19 ini merupakan cara yang rasional untuk melawan COVID-19, ya, di samping dengan prokes tadi, ya. Sehingga WHO menganjurkan vaksin harus terus dilakukan meskipun seandainya vaksin kurang efektif terhadap beberapa varian virus tertentu, ya. Karena kita ingat, ya, bahwa tidak semuanya itu virus delta, ya, tidak semuanya virus delta, ya, ada virus-virus yang seperti yang sebelumnya, itu masih ada, ya, itu perlu kita kurangi dengan vaksin ini, ya. Dan ingat yang tadi, bahwa perubahan varian baru itu, perubahan virus yang menimbulkan varian baru itu tidak berarti vaksinnya itu sama sekali gagal 100%, ya. Nah, sehingga dalam kondisi yang kita seperti ini, ya, kita memerlukan semua alat yang kita punya untuk melawan pandemi ini, ya, termasuk vaksin ini, ya. Sehingga nanti kalau muncul herd immunity, ya, kita jadi aman, ya. Prinsipnya itu kita semua aman kalau setiap orang juga aman, ya. Jadi kalau setiap orang prokes, kalau setiap orang sudah divaksin atau sebagian besar orang kita sudah divaksin, insya Allah kita akan terbebas dari pandemi ini, ya. Saya kira ini referensi yang saya gunakan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.